Oke, sudah bisa insya Allah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Fatihah dulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya absen dulu apa langsung materi? Absen dulu ya. Oke. Kalau gitu saya absen dulu. Kita mulai mata kuliah yang ini dulu ya. Kita setting dulu. Hari ini kita bahas tentang bab berapa ini? Bab 9 ya. Bab 9. Kemudian kita absen dulu situk per situk. Oke. Absensi pertama Karin Emilza Natasha ada ya. Kemudian Dimas Aidil Firdaus. Kemudian Irfan Dafayuda hadir. Oke. Muhammad Hasnan Al-Abiyu hadir. Muhammad Farhan Mahaswara hadir. Naufal Adasya Ramadhanu hadir. Umar Abdul Aziz hadir. Adib Royan Riz keluar. Oh, ini yang keluar ya. Anissa Tanti hadir. Davin Rahmada. Deska Arya hadir. Kemudian Ma'rifah hadir. Kemudian Sultan Mahir hadir. Kemudian Muhammad Abdullah Azam hadir. Muhammad Bintara Handi hadir. Muhammad Irsyad Firmansyah hadir. Ramaja Gandhi Kusuma. Oke. Ramandika. Siti Komariah. Zahidah Hanum. Ahmad Bintang Ashraf. Kemudian Cakra Andreas. Zaki Agustia. Elvira Soliha. Muhammad Daud hadir, Pak. Oh, ini semangat nih. Muhammad Ilham Nur Cahyo. Muhammad Nidom ulang tahun. Mulia Asa. Nafidoh Medina hadir. Rini Fatmawati hadir ya. Oke, berarti yang tidak hadir yang sudah keluar itu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke materi. Materi kita pada hari ini kita akan belajar tentang bab 9. Bab 9 itu adalah
apa? Bab 9 muhkam dan mutasyabih ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan pertama menyebutkan definisi muhkam dan mutasyabih, kemudian menyebutkan faktor adanya muhkam dan mutasyabih, kemudian menjelaskan perbedaan pendapat dalam memahami muhkam dan mutasyabih, kemudian menyebutkan macam ayat mutasyabihat, kemudian yang kelima menyebutkan hikmah adanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, kemudian yang keenam adalah menjelaskan kegunaan studi muhkam dan mutasyabihat. Jadi kurang lebih ini yang akan kita bahas. Oke, pengertian muhkam dan mutasyabih. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata-kata hakam tuh ya. Artinya hakam tuh dabbata wa ahkam tuh. Artinya saya menahan binatang itu. Kata al-hukum berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka al-hakim adalah orang yang mencegah zalim dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan yang batil dan antara kebenaran dan kebohongan. Di sini dikatakan hakamtul habatus safiha wa ahkamtuhu. Artinya saya memegang kedua tangan orang dungu. Juga dikatakan hakamtud daba wa ahkamtuha. Di kurang besar ya. Tak besarin dikit. Sudah kelihatan ya? Kepotong. Masih kepotong? Belum ya? Oh sudah enggak? Terlalu besar sekarang. Ini kalau sudah enggak kepotong lagi. Jadi secara bahasa muhkam berasal dari kata-kata ini, hakamtud daba. Artinya saya menahan binatang itu. Ini kalau gambar ya, gambarmu kalau no, kau saya, kau usah apa usah, tidak, tak tambahin cilik air. Malah tambahin kude akhirnya, tak cilik no air wes. Wah malah kegedean. Iki ini malah, nah ininya yang harusnya besar ya, gambarnya harus kecil. Atau gambarnya taruh di sini aja gambarnya mas, jili ay, kalau saya gede-gede. Oke lanjut, hakam tuh saya menahan adaba hewan wa ahkam tuha, dan ini ya, saya memegang hikmah pada binatang itu. Hikmah dalam ungkapan ini berarti kendali yang dipasang pada leher. Ini mengingatkan bahwa ia berfungsi untuk mencegahnya agar ia tidak bergerak secara liar. Ini hakam. Dari pengertian istilah lahir ada kata hikmah karena ia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Di sini muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah. Dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah muhkam. Kalau kita lihat di sini ada surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah ini sakjanya gak ono, cuman kita menerjemahkan sebagai ini. Kitabun itu adalah kitab, uhkimat yang
ayatuhu, disusun dengan rapi ayatuhu, ayat-ayatnya, summa kemudian fusilat, dijelaskan, miladun, dari sisi Allah, al-hakim, itu maksudnya Allah, khabir, yang maha teliti. Kemudian dijelaskan juga di surat Yunus ayat 1, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Jadi dengan demikian secara al-ikamul al-am atau muhkam, dalam arti umum disebut Quran itu seluruhnya muhkam. Maksudnya Al-Quran itu kata-katanya kokoh, fasih dan jelas, membedakan antara hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang dusta. Kemudian mutasyabih secara bahasa berarti tashabuh, ya ini bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, mirip ya. Dan syubhat itu adalah merupakan keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan antara keduanya. Tadi udah dikit. Nah, habis cek maksimal. Oh, kegeden ya. Oh, enggak benar ya. Sudah kegeden semua. Karena ada kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 25, wa utu bihi mutasyabiha. Maksudnya ini tahu ayat lengkapnya gimana? Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzuqna wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Iki sajane garap tentang buah-buahan ya. Wa utu bihi mutasyabiha. Orang yang dikasih tahu kalau di surga itu ada buah-buahan, wa utu bihi mutasyabiha, dan dia dikasih sama dengan itu. Walau fiha azwajum mutahharah wa fiha khalidun. Di sana itu walau fiha azwajum ada pasangan, wa fiha khalidun, dan kita di sana naik masuk surga, kita kekal di sana ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk ayat ini. Amin. Maksudnya apa? Balik ke buku ya. Sebagian buah-buahan surga itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam rasa dan hakikat. Nah, berarti buah apel di sini di surga ada nggak? Ada. Harganya sama nggak harganya? Tidak. Rasanya? Tidak juga. Dikatakan pula mutasyabih artinya mutamatil, sama dalam perkataan atau keindahan. Jadi tashabul kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian ini Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah mutasyabih. Nah, ini seolah-olah bertentangan ya. Kita lanjut. Ini ada dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masaniyatak syairum minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kurang miring ya. Yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuna ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sampai maca Quran gemetar gak kira-kira? Ya itu. Biasanya kita nggak tahu apa namanya. Biasanya kita nggak gemetar itu karena kita nggak paham artinya. Saja ini cerita apa sih? Makanya
disarankan untuk kalian tuh paham artinya dari masing-masing Al-Quran itu agar bergetar sithik-sithik. Pak, ini kebetulan ada gempa makanya kata bergetar. Ya itu beda maneng. Kalau kalian bisa bergetar itu adalah petunjuk dari Allah ya. Kemudian dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya meskipun kalian tuh sudah pegang kitabnya, belum tentu kalian tuh bisa bergetar. Kalau HP bergetar notifikasi ya. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak seorang pun dapat memberikan petunjuk. Contohnya siapa? Anaknya dong. Siapa yang dapat guru terbaik tapi masih belum bisa belajar? Guru terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nggak bisa jadi murid yang benar? Contohnya Abu Jahal, CS dan kawan-kawan. Zaman Nabi aja seperti itu, apalagi zaman sekarang. Jadi jangan heran, ada banyak sekali orang yang sudah belajar tapi ya belum bisa-bisa atau masih nyasar juga. Itu ya sudah bukti bahwa hanya Allah lah yang memberikan kehendak untuk memberi hidayah tadi. Dengan demikian maka Al-Quran itu seluruhnya adalah mutasyabih. Nah, kalau menurut ayat ini maksudnya Quran itu sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagainya membenarkan sebagian yang lain sesuai dengan maknanya. Nah, terus tadi ada yang bilang ayat Al-Qurannya itu sebagian muhkam mutasyabih, ada yang bilang semuanya muhkam, ada yang semuanya mutasyabih. Sing bener sing di, sakjane sing di. Jombo ya. Kita bahas lanjut lagi. Ini yang dimaksud dengan atasabuh al-am atau mutasabih secara umumnya seperti itu. Masing-masing muhkam dan mutasyabih dengan pengertian secara mutlak atau umum sebagaimana di atas tidak menafikan atau kontradiksi satu dengan yang lain. Jadi Al-Quran di dalamnya memuat ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Kekokohan dan keindahan ayat dan maknanya mengandung kesempurnaan dan saling melengkapi. Ini karena kalam muhkam dan mutkon berarti makna-maknanya sesuai sekalipun lafal-lafalnya berbeda atau serupa ya. Jika Al-Quran memerintahkan sesuatu hal maka ia tidak akan memerintahkan kebalikannya di tempat lain, tapi akan memerintahkannya pula yang serupa dengannya. Demikian pula dalam hal larangan dan berita. Tidak ada pertentangan dan perselihan dalam Al-Quran. Lain lagi jika bukan Al-Quran. Nah, dalam hal ini Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 82, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini nulisnya nggak benar ya. Sakjanya ini kasironya tuh di atas sini. Ikhtilafan katsira. Walau kana kalau sekiranya min indi dari sisi ghairi selain Allah lawajadu maka akan banyak pertentangan fihi di dalamnya. Lawajadu akan mendapatkan ya. Lawajadu akan mendapatkan fihi di dalamnya ikhtilafan pertentangan kasiro yang banyak. Nah, kalian lihat gak ngerti artinya gak bisa ngomong iki salah iki bener. Karena saya kebetulan tahu ya, saya bisa ngomong iki sajanya di sini. Uraian tersebut di atas adalah pengertian muhkam dan mutasyabih dalam arti yang umum. Nah, sedangkan dalam pengertiannya khusus terdapat perbedaan pendapat berkata dengan muhkam dan mutasyabih. Hal ini bermula dengan pemaknaan yang berbeda terhadap firman ayat Al-Quran dalam Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabahu minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Jadi
Allah ini, dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Nah, adapun orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Allah, kepadanya, kepada Al-Quran, semua dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Lanjut, menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan pengertian muhkam dan mutasyabih. Nah, saya bacakan di sini. Lafaz muhkam adalah lafaz yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin telah dinasah atau dihapus hukumnya. Sedangkan lafaz mutasyabih, lafaz yang samar maksudnya, sehingga tidak dapat terjangkau oleh akal pikiran manusia atau tidak tercantum dalam dalil-dalil nas. Sebab lafaz mutasyabih termasuk hal-hal yang artinya hanya diketahui oleh Allah. Contohnya, peristiwa datangnya hari kiamat dan huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu muqatta'ah? Ada yang tahu? Ya, huruf-huruf yang artinya yang biasanya kayak alif lam mim. alif lam ro. Ya, benar. Kayak alif lam mim, alif lam ro dan kawan-kawan itu ya. Itu namanya ayat-ayat yang Mutasyabih. muqatta'. Jadi pada awal Al-Quran, ya, ini muqatta' itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, benar ya. Pendapat ini mana tadi? Pendapat ini dianut oleh Al-Ausi dan golongan Hanafi. Lafaz muhkam adalah yang diketahui maknanya, baik karena memang sudah jelas artinya ataupun karena dengan ditakwilkan. Sedangkan lafaz mutasyabih adalah lafaz yang pengetahuan artinya hanya dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya Nih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa Alaihissalam. Nabi Daud. Alaihissalam. ya. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam alaihi salam. Contohnya hari kiamat, Dajjal, dan arti-arti dari kelompok As-Sunnah. Ada kisah di mana kita itu ada hadisnya sih yang berkaitan dengan bagaimana kiamat. Siapa yang bisa menunjukkan hadis yang berkaitan dengan kiamat? Hadisnya cukup mutawatir. Ada yang bisa? Karena belum ada, saya tunjukkan aja. Jadi waktu itu Nabi Muhammad sedang cerita tentang hari kiamat. Kemudian ada seorang badui penasaran, soalnya saking serunya. Mungkin kalian pernah mendengar kisah ini ya. Si badui bilang gini, mata sa'ah. Apa artinya mata sa'ah? Kapan kiamat? Kemudian di situ Nabi Muhammad tidak langsung menjawab. Kemudian menjelaskan lebih detail lagi bagaimana hari kiamat itu terlaksana. Kemudian orang badui ini nanya lagi, mata saya Rasulullah. Kong suruh saya mono kehe, tapi kok nggak ada waktunya. Jadinya bingung. Tapi Rasulullah tidak langsung menjawab. Setelah itu Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat itu lebih detail lagi, saking ekstrimnya hari kiamat itu. Kemudian si badui ini nanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu?
Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, nanya balik kepada si Badui, sampean wis siap tak hari kiamat itu? Udah sampean teko hari kiamat, sampean sudah siap apa belum? Kemudian si Badui tadi bilang gini, ya Rasulullah, saya tidak, badan saya tuh biasa-biasa saja, sholat saya biasa-biasa saja, puasa saya biasa-biasa saja, walakin uhibbu, akan tetapi saya mencintaimu. Kemudian Rasulullah menjawab, al-mar'ah ma'aman ahabba, orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Akhirnya orang Badui itu senang sekali. Waktu itu sahabat juga banyak yang mendengar. Akhirnya orang yang sahabat-sahabat tadi berterima kasih kepada si Badui tadi, terima kasih sudah menanyakan hal itu, kita jadi lega. Ternyata kita sudah pasti bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu. Kembali ke materi. Lafadz muhkam. Jadi ternyata di situ, meskipun kiamat ini ada di Al-Quran, tapi tidak begitu jelas. Di hadis juga ada. Kemudian lafadz muhkam adalah lafadz yang diketahui maknanya, baik karena memang sudah jelas artinya maupun karena dengan ditakwilkan. Sedangkan lafadz mutasyabih adalah lafadz yang pengetahuannya hanya dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang bisa mengetahuinya. Contohnya terjadinya hari kiamat, keluarnya Dajjal, kemudian Muqatta. Lanjut. Habis ini kita tanya jawab ya. Lafadz muhkam adalah lafadz yang tidak bisa ditakwilkan kecuali hanya dari salah satu atau satu arah atau satu segi saja. Kemudian misalnya mana surga, neraka dan sebagainya. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an dan mayoritas ulama ahli usul fiqh. Sekilas, apa beda muhkam dan mutasyabih? Ada yang bisa menjelaskan? Sekilas, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan muhkam, apa yang dimaksud dengan mutasyabih? Coba saya pengen tanya kepada siapa ini ya? Ramandika. Ramandika ada? Ada Pak itu Pak. Ada. Ramandika, coba apa yang dimaksud dengan sekilas, apa bedanya muhkam dan mutasyabih? Itu adalah lafal yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat secara berdiri sendiri tanpa ditakwilkan karena susunan tertibnya tepat dan tidak ada kemuskilan karena pengertiannya masuk akal sehingga dapat diamalkan dengan mudah. Lalu mutasyabih adalah lafal Al-Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena mentakwil macam-macam. Oke, contohnya apa kira-kira? Contohnya, contoh. Kurang tahu. Oke, saya pengen yang memberi contoh itu yang lain. Misalnya Cakra Andreas ada. Mana Cakra? Oke. Cakra, apa yang contoh yang bisa saya mencontohkan? Ayat muhkam apa? Ayat mutasyabih itu apa? Satu aja, satu ayat muhkam dan satu ayat mutasyabihat. Gimana Cakra?
Yang ayat muhkam itu Al-Baqarah ayat 43. Terus yang mutasyabbih Al-Baqarah ayat 90. Dan yang muhkam artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Terus ayat ini memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya menjalankan sholat, bayar zakat dan beribadah bersama-sama. Lalu yang mutasyabbih, Allah mempunyai tangan yang terbuka, sedangkan mereka bermaksiat. Maka berlebihanlah mereka. Niscaya mereka akan melihat siksa yang pedih. Ayat ini mengandung makna yang lebih dalam, di mana Allah menegaskan bahwa Dia memiliki kekuasaan dan siksaan yang pedih bagi mereka yang melanggar perintahnya. Oke, very good. Intinya kalian sudah paham ya apa itu ayat muhkam, apa itu ayat-ayat yang mutasyabbih. Kemudian kita lanjut kembali ke buku lagi. Keempat ya. Yang keempat sekarang, berapa keempat? Lafadz muhkam adalah lafadz yang bisa berdiri sendiri atau telah jelas dengan sendirinya tanpa membutuhkan keterangan yang lain. Nah, sedangkan lafadz mutasyabbih adalah lafadz yang bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri ya, membutuhkan penjelasan karena adanya bermacam-macam takwil terhadap lafaz tersebut. Misalnya lafaz yang bermakna ganda atau lafaz mustarak ya, lafaz yang asing gharib, lafaz yang berarti lain, lafaz yang majaz, kemudian sebagainya. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Siapa yang bisa memberi contoh lafal yang bermakna ganda? Buku nggak ada. Siapa yang bisa coba? Ada yang bisa mungkin? Ayat yang bermakna ganda. Kira-kira ada di surat apa? Surat apa? Coba saya sampai silakan googling ya. Surat yang memiliki makna ganda minimal 2 arti. Surat apa? Kemudian apa namanya? Surat apa? Kemudian dia itu memiliki makna yang ganda 2. Silakan dicari ayat yang bermakna ganda ya. Siapapun itu, sebutkan ayatnya, kita bahas di depan. Saya nggak akan membahas ayatnya, saya buka tafsirnya langsung. Kalian cukup mencari bagaimana surat apa yang bermakna ganda. Surat Yunus ayat berapa? Surat Yunus ayat 54. Oke, kita coba buka surat Yunus ayat 54. Yunus itu surat keberapa? Yunus ayat 54 ya. Kita buka ayat 54. Betul ini? Betul ya? Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi la aftadat bih wa sarrun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuslamun. Dan kalau setiap diri yang zalim musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan
penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi. Oke, kita baca tafsirnya aja ya. Kemudian Allah menyebutkan, apabila hari kiamat terjadi, maka orang kafir sangat berkeinginan seadanya saja dia dapat menebus dirinya dari siksa Allah dengan emas dan sepenuh bumi sekalipun. Wa asarun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qis, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, jadi dengan hak. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dianiaya. Apa makna pertama dan apa makna keduanya? Di tafsirnya ini nggak ada. Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Makna pertamanya apa? Kemudian makna keduanya apa? Di sini Pak. Ya, gimana? Mungkin dari ayat surat Yunus ayat 54 itu ayat yang bermakna ganda ada di lafal asarro. Asarro. Iya, artian pertama bisa bermakna memperlihatkan, yang kedua bisa bermakna menyembunyikan. Asarro itu Asarun nada mata. oh ini ya. Saya. Wa asarun nada mata yang ini. Iya. Oke, wa asarun nada mata, mereka menyembunyikan. Kalau di sini diartikan menyembunyikan ya. Kalau di situ ada yang menunjukkan gitu kan? Betul. Memperlihatkan ya. Oke. Ya, kalau dilihat dari kata-katanya di sini itu menyembunyikan. Tapi ada makna lain yaitu menunjukkan, betul ya. Oke, kira-kira ayat apa lagi yang bermakna ganda? Gimana? Ibrahim ayat 43. Oke, kita buka ya. Ibrahim, mana ini? Ibrahim itu surat keberapa? Surat 14 ya. Ibrahim ayat 43 ya. Oke. Muqani'ina ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa, mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Kira-kira yang mana yang memiliki makna ganda? Muhtiina artinya apa? Muhtiin itu kan bergegas. Iya, bergegas. Terus Kalau ada menundukkan. Muhtiin di sini ditujukan orang yang bergegas. Di situ ditujukan apa artinya? Arti lainnya dari muhtiina. Ya, bergegas, datang tergesa-gesa bergegas. Oke. Kalau dari artikel, Gimana? Kalau dari artikel yang saya baca ini yang bermakna ganda yang mukniin. Mukniin yang apa? Artikelnya bilang kalau akana ini bisa diartikan dua, mengangkat kepala sembari memandang dengan kehinaan. Ini menurut Ibnu Abbas. Yang kedua bisa diartikan menundukkan kepala. Oh gitu ya. Oke, berarti pertama apa tadi artinya? Mengangkat kepala. Oh, mengangkat kepala. Yang kedua Menundukkan. menundukkan kepala. Jadi ada dua ya.
Oke, very good. Kira-kira apa lagi ayat yang bermakna ganda? Ayat lain, silakan. Ada yang mau berkomentar? Karena ini penting ini. Karena di buku di sini nggak ada, kita harus bisa memperluas ya, apa ya? Ya, memperluas pengetahuan kita lah, kasarnya seperti itu. Lafal yang berarti ganda. Saya kasih contoh. Sama tahu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu artinya apa? Alaq itu artinya? Alaq, apa alaq artinya alaq? Ya, betul, segumpal darah. Alaq itu segumpal darah. Itu kalau diartikan secara apa? Secara bahasa segumpal darah. Secara mana apa? Jadi dari segi kosakata saja, alaq itu punya dua arti. Alaq itu bisa diartikan sesuatu yang menggantung. Yang kedua bisa diartikan segumpal darah. Ketika kita artikan sebagai alakun yang berarti sesuatu yang menggantung, itu secara biologis itu betul. Karena janin itu menggantung di sebuah rahim. Adapun yang segumpal darah itu digunakan untuk dari sisi hakikat. Hakikatnya manusia itu hanya segumpal darah. Artinya tidak pantas untuk menyombongkan diri karena itu hanya segumpal darah. Kalau secara biologis, apakah manusia itu segumpal darah? Bukan hanya darah kan ya? Ada banyak, ada daging di situ, ada sel di situ. Jadi kalau secara biologis kita harus mengartikannya sebagai sesuatu yang menggantung, baru benar. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran harus tahu arti makna katanya. Lanjut. Ayat apa lagi kira-kira yang bermakna ganda? Dua lagi ayat yang bermakna ganda. Siapa yang bisa memberikan contoh? Oke, tak tunjukkan surat Yasin ayat 12. Yasin itu surat ke-36 ya. Hafal, hal nama saya sendiri ya. WA-nya kok, notif WA itu kok mengganggu sekali ya. Ayat ke-12. Nah ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang saya maksud di sini adalah wa atharahum. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya nahnu kami nuhyi menghidupkan al mauta orang mati wa naktubu dan kami menulis ma qaddamu apa yang qaddamu telah mereka kerjakan wa atharahum
dan bekas-bekas mereka, wa kulla dan segala syai'in sesuatu asainahu kami menghitungnya fi imamin mubin, dalam imamin kitab mubin, jelas. Di imam itu nggak berarti pemimpin saja ya. Di sini imam berarti apa? Kitab fi imamin mubin, dalam kitab yang jelas. Berarti itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, saya baca detail ya tafsir ayat 12-nya ini. Oh, sorry. Sebelum ke tafsirnya, asbabun nuzul dulu. Jadi banyak sahabat Ansor yang tinggal jauh dari Masjid Nabawi. Mereka ingin pindah agar dekat dengan masjid. Allah lalu menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa setiap langkah mereka menuju masjid akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah. Berarti jejak di sini adalah jejak apa? Jejak kaki ya. Oke, ayat pertama adalah jejak kaki. Kemudian yang kedua, habis ini kita jelaskan ya. Saya baca asbabun nuzul dulu. Bani Salimah tinggal di pinggir kota Madinah. Karena itu mereka ingin pindah ke tempat yang lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu turun, inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Usai ayat ini turun, Rasulullah SAW bersabda, jejak langkah kalian menuju masjid akan ditulis sebagai amal baik dalam buku catatan amal kalian, sehingga kalian tidak usah pindah tempat tinggal. Jadi sampean nggak usah pindah ke dekat Madinah sana. Cek pahala umroh atau haji ini besar nggak pahalanya berarti ya? Kalau melihat dari ayat ini, berarti sampean tinggal menghitung, misalkan sampai umroh, sampean hitung berapa langkah dari sini ke Masjidil Haram, hitung langkahnya, berarti sebanyak itulah pahalanya. Karena masing-masing langkah itu ada catatannya. Ya, bagus sih Pak, tapi kan kerjaan. Iya kan, tinggal pakai Google Map, dihitung, selesai udah. Meskipun biaya untuk umroh juga besar, sesuai ya dengan itunya. Arti pertama berarti jejak langkah kaki. Kita baca tafsirnya sekarang. Di dalam ayat terkandung di sini isyarat yang menunjukkan bahwa Allah dapat menghidupkan hati orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang yang kafir, yang hatinya telah mati karena kesesatan. Maka Allah memberinya petunjuk kepada jalan yang benar sesudah itu. Sebagaimana disebutkan ayat ini Al-Hadid, I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayatu la'allakum ta'qilun. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Berarti bumi pun juga bisa mati ternyata ya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran supaya kamu mikir. Nah, siapa yang sering bilang gitu ya? Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Sehubungan dengan firman-Nya asarahum. Nah ini ada banyak pendapat. Ini nggak ada di buku ini. Ada di tafsir. Nah ini silakan dicatat, boleh. Wa asarahum, pendapat pertama. Ini saya bantu tulis ini, penting nih, masuk ujian nanti. Masuk ujian masih diceritain. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bocoran dikit. Pendapat pertama mengatakan bahwa kami mencatat semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, juga jejak-jejak mereka dijadikan suri teladan sesudah mereka tiada. Maka kami membalas amal perbuatan itu. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya buruk pula. Ini nyambung dengan hadis di sini. Barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah perbuatan baik, maka ia memperoleh pahalanya dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada, tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Berarti ini adalah jejak berupa contoh ya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan buruk, maka ia akan mendapat dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun.
Artinya kalau sampean bikin lembaga, namanya kan lembaga masjid misalkan ya, kemudian orang sholat di situ, selama orang sholat di situ, maka sampean tetap dapat pahala di situ. Tapi kalau sampean membuat lembaga pelacuran misalkan, naudzubillah min dzalik ya, selama ada orang yang melacur di situ, sampean kebagian transferan dosa. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula orang yang, kenapa kok orang yang ini, yang ngerasa nih, itu dosanya besar sekali. Karena ketika saya ngerasani A, saya cerita kepada si B cerita kepada si C dari bahan dari saya. Berarti kan dia dosanya dia ditransfer balik ke saya. Itulah kenapa ngerasani itu termasuk dosa yang besar. Soalnya dia berlipat-lipat dosanya itu. Awalnya 1, di copy 5, di copy 6, sampai unlimited. Yang paling berat adalah kalau dosa itu diduplikat lewat sosial media. Contoh, sampai nemu kawan, misalkan dia punya penyakit sesuatu yang harusnya dirahasiakan, tapi sampean foto cekrek diupload di sosial media. Koncokil udun. Terus sampean upload. Berapa view? Segitu pula banyak dosanya itu nanti. Itu Mbak. Itu jejak, berarti ada 2. Jejak pertama berupa amal kita, jejak kedua bisa diartikan perilaku kita. Jadi bukan hanya jejak kaki ya. Kalau jejak kaki kan butuh ukurannya jarak. Kalau di sini ukurannya adalah amal perbuatan. Sudah ada 2 arti. Oke, lanjut kita kembali ke tafsirnya. Jadi saya lanjutkan, Imam Muslim meriwayatkan melalui Syu'bah dari Aun, dari ayahnya dari Jarir ibnu Abdullah. Di dalamnya terdapat kisah orang-orang muda memetik buah-buahan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari ayahnya, disebutkan hal semisal dengan yang panjang lebar. Kemudian dia membaca, kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi bekas di sini bisa berarti bekas jejak kaki, bisa berarti bekas amal perbuatan yang ditiru oleh misalkan koncomu atau anak-anakmu nanti ya. Idza mata ibnu Adam in qata amalihi in qata amaluhu illa min salasin min ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih aw yad'ulah aw sadaqatin jariyatin. Apabila anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu bermanfaat. Berarti ini bisa diartikan sebagai ilmu tadi ya. Kemudian anak soleh yang mendoakan atau sedekah jariah yang terus mengalir sesudah ia tiada. Ya. Kemudian juga ada di sini kesesatan. Bisa diartikan kesesatan yang mereka tinggalkan. Nah, banyak sekali ya bisa mengartikan ya. Jadi bekas itu bisa diartikan seperti itu tadi. Kemudian di sini pendapat kedua mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah langkah mereka menuju kepada amal ketaatan atau kemaksiatan. Nah, ini pendapat kedua. Lebih detailnya kalian baca tafsir Ibnu Katsir tentang ini. Ada banyak sekali penjelasan tentang khusus bab masalah jejak tadi. Ada banyak sekali hadis. Oke, lanjut kembali ke buku. Alhamdulillah. Ya, buku. Mana tadi ya? Nah ini. Ternyata ada banyak sekali lafal yang bermakna ganda ya. Lafal yang asing lebih banyak lagi. Kemudian majas. Ini kita ngobrol lagi tentang majas. Oke, sekarang kita balik ke pendapat yang kelima. Lafal muhkam adalah lafal yang tepat susunan dan rangkaiannya sehingga mudah dipahami arti dan maksudnya. Sedangkan lafal mutasyabih adalah lafal yang makna dan maksudnya tidak terjangkau oleh ilmu bahasa manusia kecuali jika disertai dengan adanya tanda-tanda atau isyarat yang menjelaskannya. Contoh lafal
mustarak, mutlak, dan khafi dan sebagainya. Nah, ini pendapat kelima. Pendapat keenam tentang muhkam dan mutasyabih, lafaz yang jelas maknanya sehingga tidak mengakibatkan kemuskilan atau kesulitan arti. Sebab lafaz muhkam itu diambil dari lafaz ihkam atau ma'khud al-ihkam yang berarti baik atau bagus. Contohnya yang zahir seperti yang tegas. Sedangkan lafaz mutasyabih adalah sebaliknya, yakni susah dipahami sehingga mengakibatkan kemuskilan. Tahu muskil? Muskilah itu artinya masalah. Jadi pernah terjadi itu kalau di Mekah itu biasanya ada orang Indonesia itu yang sering ini apa namanya? Biasanya kalau sudah ke restoran makan, orang Indonesia kan ini melihat prasmanan, ada banyak sekali prasmanan kok eman. Akhirnya itu dibawa dia ditaruh di piringnya kan biasanya terbuat dari kertas plastik atau apa gitu ya, ditaruh di situ, kemudian mau dimakan di kamar. Nah, orang Arab yang biasanya bajunya mahal itu merasa terganggu dengan itu. Begitu masuk ke lift, orang Arab ini bersebelahan dengan orang Indonesia tadi yang bawa makanan tadi. Makanya kan kalau nyenggol dikit kan jatuh ke bajunya orang Arab tadi kan ya. Kemudian orang Arab itu bilang gini, hadza muskilah. Kemudian orang Indonesia yang pegang tadi nggak ngerti bahasanya apa. Dia nanya kepada sebelahnya, maksudnya apa tuh hadza muskilah? Oh, itu doa kebaikan, barokah. Hanya dia itu bilang amin gitu. Salah paham ya. Padahal muskilah itu maksudnya masalah. Jadi kalau sampean dikatain muskilah, hadza muskilah, berarti sampean adalah pembuat masalah. Jangan diamini. Nah, diamini itu masalah itu. Lanjut ke yang ketujuh. Lafaz muhkam adalah lafaz yang petunjuknya kepada suatu makna itu kuat, seperti lafaz pada nas atau yang jelas atau sebagainya. Sedangkan lafaz mutasyabih adalah lafaz yang menunjukkan yang petunjuknya tidak kuat, seperti lafaz yang global, yang muskil atau harus ditakwil dan sebagainya. Nah, jika semua definisi itu dirangkum, maka pengertian muhkam adalah ini yang penting ini, lafal yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat secara berdiri sendiri tanpa ditakwilkan karena susunannya tepat dan tidak ada kemuskilan. Karena pengertian masuk akal sehingga dapat diamalkan dengan mudah. Contohnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Aqimis sholata lidzikri santi. Atau contoh lain, perintah-perintah sholat, perintah-perintah ibadah itu semuanya adalah ayat-ayat muhkam, jelas. Sedangkan yang mutasyabih adalah lafal Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena mengandung takwil yang bermacam-macam. Tidak dapat berdiri sendiri karena susunan tertibnya kurang tepat sehingga menimbulkan kesulitan. Sehingga cukup diyakini saja apa adanya dan tidak perlu diamalkan karena merupakan ilmu yang hanya dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin penting. Muhkam ayat yang diketahui maksudnya. Mutasyabih diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian muhkam hanya mengandung satu segi makna. Mutasyabih mengandung banyak segi. Butuh penafsiran tersendiri. Muhkam ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Dengan mutasyabih butuh penjelasan, butuh kitab tafsir ya, butuh macam-macam. Oke, para ulama memberikan contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat yang berkaitan dengan hukum seperti halal haram. Halal haram berarti mesti masuk ayat ke apa? Muhkam apa mutasyabih? Muhkam. Sementara ayat mutasyabih mereka mencontohkan dengan nama-nama Allah dan sifatnya seperti nih, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wasi'a itu apa wasi'a?
Ya, luas. Wasi'a kursi. Ya kursi. Tapi bukan kursi yang itu yang dimaksud. Kemudian firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Lalu firman Allah, tajri bi ayunina jazaan liman kana kufira. Yang artinya bahasanya Nabi Nuh berlayar dengan pantauan mata kami. Maksudnya bukan mata-mata yang aneh-aneh, bukan ya. Maksudnya dalam pantauan Allah, maksudnya seperti itu. Di sini ditunjukkan bahwa sebagai balasan bagi orang-orang ingkar. Kemudian firman Allah, sesungguhnya orang yang membayarmu ya Rasul, mereka yang berikrar menerima bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Nah ini. Lanjut ke bagian kedua, faktor adanya muhkam dan mutasyabih. Coba silakan buka bukunya di halaman 352. Isu adanya muhkam dan mutasyabih ini dilatar belakangi oleh pemahaman ulama dari surat ini, Al-Hud, Az-Zumar, dan Ali Imran. Pertama, kitabun uhkimat ayatuhu. Ayatnya tersusun rapi dan runut sehingga dapat dipahami oleh umat dengan mudah. Kemudian Az-Zumar, sebagian kandungan yang serupa dengan sebagian yang lain. Nah, karena itu Al-Quran secara utuh memuat sisi muhkam dan mutasyabih. Oke, penyebab adanya ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran ada 3 faktor. Pertama, kesamaan pada lafal. Ada mufradnya tadi ya. Lafal mufrad yang artinya tidak jelas, baik disebabkan oleh lafalnya yang gharib, asing, maupun musyarak atau bermakna ganda. Kemudian yang kedua ini ya, kesamaan dalam hal murakkab. Karena lafal yang tersusun dalam kalimat terlalu ringkas, terlalu luas, atau bahan kurang tertib. Contohnya An-Nisa ayat 3. Wa in hitum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in hitum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jika ayat tersebut diperpanjang sedikit, misalnya dengan wa in khiftum, dengan tambahan tersebut akan menjadi lebih jelas bahwa jika seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak istrinya yang yatim, maka harus menjaga status dan hartanya, sebaiknya menikah dengan perempuan lain yang bukan yatim karena lebih bebas penjagaannya terhadap hak-haknya. Kita membahas tentang yatim ya. Jadi perintah tentang menikah masna wa sulasa wa ruba' itu berkaitan dengan fil yatama, anak yatim. Ini ayat An-Nisa ayat 3. Ini perlu dibahas nggak ini? Kita bahas tafsirnya ya. An-Nisa itu surat ke 4. An-Nisa ayat 3, takutnya salah paham ya. Kita baca tafsirnya. Oh, wala iki suratnya Yasin. An-Nisa ayat 3. Wa in malatuk sulu fil yatama. Ini wes tak munculin. Wa in malatuk sulu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini sering kali dipotong ya. Langsung fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Langsung dipotong situ aja. Sajanya nggak boleh ya. Harusnya dibaca secara lengkap. Jangan cuman sebagian saja. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, berarti ini kalau ada, misalkan sudah punya istri,
ada anak yatim, agar melindungi anak yatim tadi pengen dinikah, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Berarti ini anjuran kalau menikahi anak yatim khawatir tidak bisa menghormati hak-haknya. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Kalau hamba sahaya di sini nggak itu ya sekarang ya? Nggak ada. Kalau dulu ada. Nah, kita bahas secara detail ya di tafsirnya. Apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terhadap seorang anak perempuan yatim, nah, pengumuman ini khusus bagi orang yang punya panti asuhan, kemudian salah satu yang diasuh itu adalah perempuan yatim. Jadi bukan orang bebas. Dan dia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya maharnya, hendaknya ia beralih mengawini wanita yang lain. Jadi disuruh menikahi yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak, Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, ada seorang laki-laki yang mempunyai anak perempuan yatim, lalu ia menikahinya. Nah, ini ada ceritanya nih, jadi nggak sembarangan. Sedangkan anak perempuan yatim itu mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu mas kawin pun darinya. Maka turunlah firman-Nya, dan jika kalian takut tidak akan mendapat berlaku adil. Nah, ini hari itu tentang anak yatim ya. Untuk keyakinanku, berarti keyakinannya saya Ibnu Katsir di sini, si perawi mengatakan bahwa anak perempuan yatim itu adalah teman seperseroan lelaki satu perusahaan ya, dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan dari Ibnu Syihab, ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firman-Nya, dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim. Nah, Siti Aisyah mengatakan, hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya. Nah, takutnya nggak adil ya. Maka ia memberinya mas kawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Ya, ini yang tidak sepantasnya. Maka mereka dilarang menikahi anak yatim seperti itu, kecuali jika berlaku adil dalam mas kawinnya. Dan hendaknya mas kawinnya itu mencapai batas maksimal dari kebiasaan mas kawin anak perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu membuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yang berada dalam perwaliannya. Nah, di sini Urwah mengatakan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, sesungguhnya ada orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah sesudah ayat itu. Kemudian, dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Wa yas'alunaka 'anin nisa. Siti Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa diturukan pula pada ayat lainnya firman-Nya, sedangkan kalian ingin mengawini mereka karena ketidaksukaan seseorang dengan di antara kalian terhadap anak yatim yang tidak banyak hartanya dan tidak cantik, maka dilarang menikahi anak yatim yang mereka suka harta dan kecantikannya, kecuali dengan mas kawin yang adil. Demikian itu karena ketidaksukaan mereka bila anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik. Masna waslah sabar rubah, maksudnya nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim. Nah, jika kamu suka, boleh menikahi mereka 2 orang. Jika suka, boleh 3 orang. Dan jika kamu suka, boleh 4 orang. Seperti pengertiannya, ja'ilil malaikatu rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Ada di surat Fatir, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Masing-masing ada yang 2, 3, 4. Maksudnya di antara mereka ada yang punya 2 sayap, 3 dan 4 juga.
Oke. Di sini masalah lain dengan dibatasinya kaum lelaki yang hanya boleh menikahi 4 wanita. Maka dalilnya berasal dari ayat ini seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mengingat mana ayat itu dibolehkan dan pemberian keringanan. Nah, seandainya dibolehkan maka mempunyai istri lebih dari 1 itu niscaya hal ini akan disebutkan oleh firman-Nya. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4 orang wanita. Nah ini katanya Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini telah disepakati di kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama Syiah. Seorang laki-laki dibolehkan mempunyai istri lebih dari 4 sampai 9 orang. Tapi pada zaman dulu malah banyak sekali ya, bisa 9, bisa 10 pada zaman jahiliyah. Sebagian dari mereka berpegang bahwa Rasulullah SAW dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada 4 orang sampai 9, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih. Kemudian di sini dari Anas, Rasulullah menikah dengan 15 orang istri, sedangkan yang pernah beliau gali hanya 13 orang. Yang berkumpul dengan beliau ada 11 orang. Dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri. Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan Nabi SAW itu sendiri, bukan menurut untuk umatnya. Karena hadis ini yang menunjukkan kepada pengantin itu adalah membatasi istri hanya sampai 4 orang. 4 orang saja. Ini bisa dipelajari dan belum tentu bisa dipraktekkan. Oke, lanjut. Diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi yang lain. Pilihlah olehmu 4 orang saja di antara mereka. Nah, ini. Berarti intinya kalau zaman dulu ada banyak lelaki yang punya puluhan istri, akhirnya disuruh pilih salah satu dari mereka. Kemudian kita lanjutkan. Dengan tambahan ayat itu lebih jelas bahwa jika seorang khawatir maka harus menjaga, maka sebaiknya 1 saja. Contoh kalimat yang terlalu luas, laisa kamitslihi syai'un. Ini bahasa apa nih tadi? Kesamaran dalam murokkah. Kurang tertib ya. Contoh kalimat yang kurang tertib, yang terlalu luas, yang terlalu dulu. Laisa kamitslihi syai'un, dalam hal tersebut ada ka. Akibatnya kalimat tersebut jadi samar karena sulit dimengerti maksudnya. Ka itu artinya apa? Kalian tahu ka? Seperti. Mislihi. Seperti kan, sama kan ya? Nah, kalau kamislihi seperti ya. Nah, jelas loh. Ya akhirnya ya seperti itu. Seperti. Maka ini perlu penjelasan lebih jelas lagi. Maksudnya apa? Aneh kan? Maka itu termasuk yang muhkam apa mutasyabi? Mutasyabi. Contoh kalimat yang kurang tertib dalam Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. Seandainya susunan kalimatnya seperti di bawah ini, maka lebih mudah memahaminya, tidak samar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabah qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja. Susunannya diganti ya, ditaruh di belakang. Kemudian yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Ini kita sudah bahas. Kemudian kesamaan pada lafal dan maknanya. Ada di Al-Baqarah 189. Kemudian aspek ini kita bahas lagi ya, kita bahas lagi.
Kita baca ayat Al-Baqarah 189. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Kurang semangat bacanya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Coba saya pengen tahu suaranya yang perempuan dulu. Baca 1, 2, 3. Sekarang saya pengen tahu yang laki-laki. 1, 2, 3. Keras mana suaranya laki-laki atau perempuan? Banyak yang laki-laki ya. Oke. Penafsir yang tidak paham kultur dan adat istiadat bahasa Arab pada masa jahiliyah tidak akan paham dengan maksud ayat ini. Apa sih artinya ini maksudnya? Apa? Ada yang tahu? Walaisal birra? Gak tahu. Kalau nggak tahu kita bahas lagi, kita buka tak. Apa? Ini tentang yang masuk rumah. Ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Oke, kita bahas lagi ya. Kita bahas detail di tafsir. Al-Baqarah 189. Endi iki Al-Baqarah iki? Dan bukanlah suatu. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 189. Kita buka terjemahannya aja. Tuh. Iya itu yang ini ya. iya. Kisah kanan ahillah. Dan mereka bertanya tentang bulan sabit. Kulhima wakatulinas wahaju ulaisal bir dan kalah kebajikan. Bi antatul ketika kalian mendatangi al-buyuta rumah-rumah kalian min duhuriha dari belakangnya walakinal birra akan tetapi kebajikan manittaqo dia orang bertakwa waqtul buyuta dan kalian datangilah rumah-rumah min dari abwabiha pintu-pintunya wattaqullaha la'allakum tuflihun dan bertakwalah agar kalian termasuk orang yang beruntung. Maksudnya piye? Rumahnya siapa yang dimaksud? Nah, kita buka nih asbab nuzulnya nih. Salah satu kebiasaan, jadi emang harus tahu budayanya dulu. Baru kita bisa lihat mananya piye maksudnya. Salah satu kebiasaan masyarakat Arab waktu itu adalah tidak mau memasuki rumah dari pintu depan seusai menunaikan haji atau melakukan perjalanan jauh. Mereka menganggapnya sebagai hal yang tabu atau pamali. Ayat ini turun untuk membatalkan agama tersebut. Nah, itu. Al-Bara bin Azib. Ini bin Azib itu kalau ini sering dipanggil ini bin Azib ini. Azib. Cuman beda ya sama ini beda. Malam 4. Pada zaman dahulu sepulang haji, kaum Ansor, apa kaum Ansor itu? Yang menolong apa ditolong? Yang menolong ya. Tidak mau masuk rumah mereka kecuali dari belakang rumah. Mereka akan masuk melalui pintu depan. Satu hari ada orang pria dari mereka masuk rumah melalui pintu depan, sehingga orang itu mencelanya. Agar lurus, paham, maka turunlah ayat itu. Jadi ada asbabun nuzulnya. Jadi kembali ke ini. Nah,
Penafsir yang tidak paham kultur dan adat bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak akan paham dengan maksud ayat tersebut. Benar ya? Berarti harus paham dulu. Kemudian juga ada ayat di Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa kalau orang sudah menikah, mas kawin itu tidak boleh dikembalikan, tidak boleh diambil lagi. Misalkan sampean menikah memberi mas kawin kepada si A, yang laki sudah memberikan mas kawin kepada si A. Kalau sudah berkumpul, maksudnya sudah bergaul dan digauli, ini mas kawin sudah nggak boleh diambil lagi. Ini berlaku di Mekah. Tahu kenapa? Kalau di Indonesia nggak tertarik banget. Kenapa? Mas kawinnya seperti alat sholat. Oh iya. Ngapain diperebutkan? Nah di Saudi sana mas kawin itu ya setidaknya 100 juta, 1 miliar gitu kan, dan seterusnya. Mas kawinnya sangat besar. Maka butuh ayat yang menjelaskan tentang lek wis dinikah ini boleh nggak diambil lagi mas kawinnya. Maka boleh itu penting. Karena adanya budaya di masyarakat Arab bahwa mas kawinnya orang nikah itu di sana tuh besar. Itulah kenapa banyak orang-orang TKI di Indonesia itu nikah dengan orang Arab, karena itu tadi mas kawinnya besar. Di Indonesia ya kalau beruntung ya besar, kalau nggak beruntung ya nasib-nasiban ya. Rasulullah sendiri pada waktu menikahi istri pertama yaitu Siti Khadijah, mas kawinnya berapa? Ratusan miliar ya. Tinggal menghitung berapa unta yang diberikan dikalikan dengan harga unta pada saat ini, itu miliaran. Lanjut. Kesamaan tersebut terjadi pada lafalnya karena terlalu ringkas. Juga terjadi pula pada maknanya karena tidak semua orang paham dengan adat bahasa Arab, adat orang Arab ya. Tapi seandainya ayat tersebut ditambah dengan ungkapan ini, in kuntum mukhrijina bihaji au umroh, maka akan lebih mudah dipahami. Nah kayak gini ini adanya di mana? Adanya di tafsir. Maka kalau kalian mau menjelaskan ayat pada orang yang baru masuk Islam, baca dulu tafsirnya, takutnya salah paham. Ini kok gini, kok tafsirnya gini? Karena orang-orang yang baru masuk Islam itu jarang sekali paham tafsir. Kemudian aspek kuantitas. Oh ya, kita sampai jam berapa? Ya ampun, Saya takutnya lupa ini. Jam 12 atau jam 1? Berapa? Oh jam 11. Oh iya. Aspek kuantitas apa ini? Kamiyah. Seperti masalah umum atau khusus ada di Taubah. Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Faktulu, maka bunuhlah musyrikin orang musyrik haitsu dimanapun wajadtumuhum, kamu temui mereka. Ayat ini kalau dipotong sampai sini aja, jadinya apa? Jadi apa kalau saya pakai ayat ini dan mengamalkan ayat ini? Teroris. Ya betul, jadi teroris. Loh beneran. Wong ketemu musyrik langsung dibunuh. Hak dulu, bunuhlah musyrikin orang musyrik haitsu dimanapun wajadtumuhum, kamu temui mereka. Ayat ini yang dipakai dalil oleh orang-orang yang gak jelas itu. Di sisi batas kuantitas harus dibunuh masih samar. Sopo sing harus ini. Nah. At-Taubah ayat 5. Nah ini perlu kita bahas detail ini. Lengkapnya gimana? Kok dipotong-potong doang? Nah, kita buka lagi tafsir ayat At-Taubah ayat 5. Ini gimana udah? At-Taubah itu ayat surat ke? Surat ke belasan ya? Aduh, apa ya? 9 ya? Oh 9 belum sampai.
At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 5 ya? Ini ayat 5 aja Ray. Udah sampai. Mau ternyata panjang. Nah, fa'idan salahul ashhurul hurumu faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum. Nah, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepung mereka dan intailah tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menggunakan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Jadi timingnya ada bulan-bulan ini, bulan-bulan haram, habis bulan-bulan haram. Tapi kita harus baca ayat sebelumnya. Nah ini, ilal ladzina ahadtum, kecuali orang musyrik kamu telah melakukan perjanjian. Nah ini, baca juga ayat sebelumnya. Nah ini, jika kamu bertobat maka bertobat itu. Nah ini ya. Intinya kalau diserang dulu, baru kita harus ini menyerang. Jadi nggak langsung. Wa in ahadun minal musyrikina, jika di antara orang-orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkan ia ke tempat yang aman. Demikian itu. Jadi kalau kayak ini kan masuk, jadi harus lengkap ya. Harus lengkap membacanya, jangan sampai dipotong-potong. Kalau dipotong-potong jadinya teroris. Aspek cara atau kaifiyah dalam at-Toha. Wa aqimus sholata lidzikri. Kesamaan dalam bagaimana cara sholat. Caranya sholat gimana? Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Adanya di mana? Hadis. Terus apakah kalian baca hadis? Orang awam apakah langsung baca hadis? Enggak. Yang dibaca apa? Buku fikih, ada buku saku sholat, macam-macam. Apakah dia langsung dari buku? Enggak juga kan? Dari siapa? Dari gurunya loh. Iya. Kemudian aspek waktu, seperti yang dibahas kapan melakukan suatu perbuatan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kapan batas takwa sebenarnya? Wahai wahai orang-orang yang amanu beriman, ittaqullah, takutlah kamu Allah kepada Allah haqqa, sampai haqqa yang sebenarnya ya. Haqqa tuqatih. Wa la tamutunna, janganlah kamu mati illa, kecuali wa antum muslimun. Sampai kecuali kamu muslim. Kenapa kok wala tamutunna? Kok dua? Kalau pada dua, tahu kenapa? Ayat ini ditujukan untuk jin dan manusia. Jadi makanya dia pakai wala tamutunna. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tukadziban itu dua, untuk dua. Maka dia itu untuk dua, untuk jin dan manusia. Aspek tempat, seperti tempat mana yang dimaksud? Bi'an ta'tul buyuta min duhuriha. Nah ya, bi'an untuk ta'tu masuk buyutah, rumahmu, min duhuriha, di belakang rumah. Di belakang rumah itu di mana maksudnya? Gak jelas kan? Maka kita harus tahu bagaimana budaya Arab itu. Ya pemandang, karena pilihan selain tahu budaya Arabnya. Jadi kalian kalau baca Al-Quran harus tahu budaya Arab. Tidak semuanya bisa dipukul rata dengan ayat itu. Harus tahu budaya Indonesia. Apakah sama dengan budaya Indonesia? Ayat ini sama nggak dengan budaya Indonesia? Oh nggak sama ternyata, maka jangan dipakai. Aspek syarat, seperti syarat melakukan suatu kewajiban, seperti syarat sholat, puasa, haji, nikah, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Perbedaan pendapat dalam memahami mutasyabih. Sebab bagaimana terjadi perbedaan pendapat tentang pengetahuan muhkam dan mutasyabih dalam arti khusus, perbedaan pendapat mengenai kemungkinan itu tidak dapat dihindarkan. Sumber perbedaan ini ada masalah wakaf.
warrasihuna fil ilm. Apakah lafal ini sebagai mubtada yang khobarnya adalah yaquluna dengan waw sebagai isim istinaf, atau wakafnya di ini wa may al muta'wila illa Allah, atau dia maktuf. Sedangkan lafal yaquluna menjadi hal dan wakafnya pada ini warrasihuna fil ilm. Nah ini ya, silakan. Pendapat pertama diikuti oleh sejumlah ulama ini sini ya. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan qiraah Mas'ud di sini wa in ta'wilahu illa indillah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Juga dengan ayat itu sendiri menyatakan celaan terhadap orang-orang yang mengikuti mutasyabih. Nah, ini intinya anggapan-anggapan tentang mutasyabih. Intinya tetap butuh tafsir ya. Tafsir, butuh takwil. Oke, terakhir ini. Macam-macam ayat mutasyabihat. Ada mutasyabihat yang tidak bisa diketahui oleh seluruh manusia kecuali Allah. Kemudian ayat mutasyabihat ada yang dapat diketahui. Nah, itu jenis ayat mutasyabihat. Kemudian ada ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar atau ilmu sains atau ilmuwan. Nah, kayak tadi contohnya apa tadi? Iqra tadi ya. Hanya orang biologi yang paham kalau dia itu sesuatu yang menggantung itu beneran buat terjadi. Banyak ilmuwan yang orang kafir masuk Islam gara-gara ayat ini. Oh iya ya, ternyata ayat ini benar. Dan ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Nah, banyak seperti itu ya. Hikmah adanya ayat muhkamat. Yang pertama menjadi rahmat bagi manusia. Wes jelas ya. Kemudian memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Itu hikmah yang muhkam. Kemudian mendorong umat untuk giat memahami, cek paham. Kemudian menghilangkan kesulitan kebingungan ya. Karena jelas semua isinya. Sedangkan yang mutasyabihat apa gunanya? Wong gak jelas itu loh. Masa sono gunane. Ternyata apa? Sebagai tanda hanya Allah yang paham bahwa manusia itu terbatas sekali kemampuannya. Kemudian sebagai ujian juga dan cobaan. Ono ayat mutasyabihat yang hanya sedikit sekali penjelasannya. Iki ya opo sing karepe. Kemudian adanya dalil bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan bodoh. Manusia ini ya, semua manusia seperti itu. Walaupun memiliki ilmu yang banyak, ternyata nggak bisa menjelaskan tentang alif lam mim itu apa. Bahkan saya yang namanya Yasin nggak paham Yasin itu apa. Memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal dicoba untuk meyakinkan keberadaan ayat mutasyabih sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Kemudian membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Nah, jadi intinya itu manusia itu lemah, bodoh, tempat salah lupa. Itu manusia ya. Kemudian memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Kemudian mutasyabih juga yang mungkin dapat diketahui maknanya. Nah, ini akan ada mutasyabih yang nggak bisa jelas dipahami. Kalau ada yang sebagian, cek mikir ya, dan agar tahu maknanya, agar belajar, baca ilmu biologi, baca macam-macam. Kemudian memperlihatkan kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang goblok. Lu bener kan? Iya. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Ilmu pintar, kalau enggak goblok. Nah, betul sekali. Lanjutkan. Siap, laksanakan. Adanya ayat mutasyabihat mendorong pembacanya untuk menggunakan nalar ya, agar mikir. Teguran bagi orang yang mengotak-atik ayat mutasyabihat tanpa berdasarkan ilmu. Kudu ono ilmu nih. Kemudian disuruh belajar ilmu yang macam-macam, mulai dari astronomi, biologi, fisika, dan kawan-kawan. Rangkuman. Pengertian muhkam, lafal yang artinya dapat diketahui. Mutasyabih, samar. Perbedaannya
lebih mudah diketahui. Mutasyabih susah, awak tok saya ngerti. Kemudian muhkam satu segi makna, mutasyabih banyak makna. Muhkam dapat ditahu secara langsung tanpa butuh keterangan lain. Mutasyabih butuh tafsir, butuh takwil ya. Penyebab mutasyabih ada kesamaran pada lafal, lafalnya podo. Kesamaan makna, kemudian lafal dan maknanya. Macam ayat mutasyabih, ada yang tidak dapat diketahui, ada yang dapat diketahui. Ada yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang pintar, dukun, bukan ya? Atau mungkin itu masuk juga? Dukun itu masuk orang pintar nggak? Pintar membodohi orang lain. Nah, ya boleh, mantap. Pintar membodohi orang lain. Hikmahnya menjadi rahmat, memudahkan bagi yang manusia paham arti. Ini yang muhkam ya. Kemudian mendorong umat untuk memahami, giat memahami, cek belajar, menghilangkan kesulitan dan kebingungan dalam mempelajari Al-Quran. Hikmah mutasyabihat memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, mendorong pembaca berusaha keras, cek mikir. Kemudian ini latihan-latihannya silahkan nanti di rumah ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya atau boleh membuka arsip pertanyaanmu yang sudah disubmit itu. Masih ingat nggak pertanyaannya? Kita bahas satu aja mungkin, 1, 2 atau 3. Kita coba buka ya, satu aja ya. Bab ke mana ini? Tulisannya kebesaran. Kita kecilin dikit. Bab apa ini? Nah ini, mengapa Al-Quran dibagi menjadi muhkam dan mutasyabihat? Bagaimana cara menentukan ayat muhkam dan mutasyabihat? Udah dibahas ya. Tapi kenapa kok ada ayat muhkam dan mutasyabihat? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Seperti yang dijelaskan pada hikmah tadi. Ya betul, seperti yang dijelaskan pada hikmah muhkam dan mutasyabihat. Ya, very good. Jika ada seorang yang meragukan Al-Quran karena kebingungan dalam memahami ayat Al-Quran termasuk para mutasyabihat, maka bagaimana cara untuk meyakinkan seorang tersebut jika adanya lafal yang itu masuk hikmah Al-Quran? Ya, dibacakan tafsirnya, jelas. Kelihatan nggak? Kurang besar tapi ya. Oh cukup. Bagaimana cara ulama menafsirkan ayat-ayat mutasyabih untuk memahami maksud dan dikandung di dalamnya? Oke, salah satunya dengan melihat budaya bangsa Arab. Salah satunya. Paham balaghah, paham bahasa ya. Kemudian bagaimana ulama tafsir mengatasi tantangan dalam menafsirkan ayat? Mengingat karakteristiknya yang bersifat ambigu atau dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Di ulama itu sebelum bikin tafsir itu luar biasa perjuangannya. Jadi gak langsung nulis. Sholat dhisik, orang aja dhisik, ngaji dhisik. Bisa yakin bersih, gak bebas dari nafsu, baru dia buat tulisan tafsirnya itu. Itu satu yang saya tahu. Selebihnya wallahu a'lam. Karena kan itu ada beberapa yang menunjukkan kisah dari ulama tafsir itu bagaimana dia menulis. Ada yang langsung nulis, ada yang macam-macam. Tanya kepada ulama tafsirnya. Maka ini harus mendatangkan ini. Quraisy perlu datang ke sini untuk menjawab pertanyaan ini. Pak Quraisy gimana menafsirkan itu? Apa Gus Bahar atau yang lain? Jika banyak sekali ulama yang berpendapat dalam menafsirkan Al-Quran, lantas tafsirnya siapa yang paling tepat? Silakan ditentukan sendiri ya. Maka semakin banyak yang kita baca, maka kita akan semakin paham. Intinya itu, cek sampai paham, cek sampai moco. Bagaimana para ulama membedakan antara ayat muhkam dan mutasyabih dalam konteks ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah? Iya benar, masuk mutasyabih. Wes jelas itu masuk mutasyabih ya.
Oh ini sudah. Apa bukti konkret yang menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat dari sisi bahasa, ilmu pengetahuan, dan prediksi masa depan? Dari sisi bahasa, sangat indah. Gimana taunya dia indah apa enggak? Sama harus paham bahasa Arab dulu baru bisa bilang ini indah apa enggak. Sama kayak orang melihat laptop ini misalkan ya. Laptop itu kan murah, cuman paling ya 1 juta atau 5 juta aja. Belum tahu harga aslinya dan belum tahu kegunaannya. Yang tahu pasti paham. Sama tahu kira-kira ini berapa? 24 juta. Dia RAM-nya 32 GB. Terus i7 kemudian ada RTX juga di dalamnya. Berarti kan harus tahu dulu dalemannya dulu baru kita bisa ngomong. Ini Slim Pro X. Dulu masih 24, nggak tahu sekarang Viro nggak ngerti. Itu hal sederhana lah, bahwa untuk tahu sesuatu itu bagus atau tidak harus tahu ilmunya dulu. Kenapa kok bisa bagus? Itu dari sisi bahasa, ya kita harus tahu bahasa dulu, baru kita bisa paham. Ilmu pengetahuan, berarti saya harus paham ilmu pengetahuannya dulu. Astronomi misalkan, bagaimana kok bisa seperti itu, biologi kok jadi seperti itu, bisa identik, dan identik. Kemudian prediksi masa depan. Kalau prediksi masa depan, sampai harus tahu sejarah. Contoh perkiraan kapan negara apa gitu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Persia kok ya. Itu harus baca sejarah. Kemudian lanjut, perbedaan muhkam dan mutasyabih jelas sudah dibahas. Pendekatan ulama Islam terhadap penafsiran mutasyabih ada di tafsir. Bagaimana dampaknya bila seorang tidak memahami tentang muhkam dan mutasyabih? Sesat, wes gampang. Sesat dan menyesatkan ya. Bagaimana kesadaran konsep muhkam dan mutasyabih dapat membantu umat Islam dalam menghadapi tantangan moral dan etis dalam kehidupan modern? Kim menjawabnya agak-agak puitis sedikit ya. Tantangan moral itu yang seperti apa? Tantangan etis itu seperti apa? Intinya kalau kita paham ada muhkam ada mutasyabih, kita nggak boleh sembarangan menafsirkan ayat itu. Intinya itu. Apakah ada kitayah khusus untuk mengidentifikasi ayat muhkam dan mutasyabih? Sudah dijelaskan tadi di bab. Mengapa susunan tertib mutasyabih dianggap kurang tepat sehingga menimbulkan kesulitan? Memang seperti itu. Itu adalah ciri dari ayat mutasyabih. Memang Allah yang maunya kayak gitu. Apakah ada konsekuensi dari pandangan bahwa mutasyabih cukup diyakini saja dan tidak perlu diamalkan? Ada yang seperti itu, ada yang juga perlu dipahami dulu. Minimal paham dulu ya. Kayak sifat-sifat Allah itu dipahami. Mempraktekannya dengan tidak menghina. Kalau kita sudah tahu Allah Maha Rahman, ya wes kita bertindak sesuai dengan itu. Apa strategi yang dapat digunakan untuk memahami ayat mutasyabih dengan lebih baik? Baca tafsir, minimal 3 tafsir. Pihak Kementerian Agama, tafsir Muyassar, tafsir Ibnu Katsir dan kawan-kawan. Cara paling mudah, googling. Bagaimana ulama tafsir mufassirin menangani ayat mutasyabih dan fasal Al-Quran? Nah, ini sudah dibahas ini. Apa ciri ayat itu dikatakan muhkam mutasyabih? Sudah. Apakah itu muhkam tidak perlu masalah yang mendalam? Muhkam nggak perlu. Apa asalnya sudah jelas. Tidak perlu ditafsirkan lagi. Kemudian kalau googling itu apakah sembarangan googling? Tidak, ada caranya sendiri. Harus mengecek website itu terpercaya apa tidak sembarangan googling. Bagaimana membedakan muhkam mutasyabihat? Sudah ya. Karena kita belajar ilmu, baca terjemahan tajimnya, baca terjemahannya. Install aplikasi tafsir Ibnu Katsir, bisa. Allah menurunkan ini dari Az-Zahra ya. Siapa lagi? Wis pokoknya ibu. Allah menurunkan sesuatu dengan maksud dan tujuan. Namun mengapa ayat mutasyabih tidak bisa dipahami oleh manusia? Cek ngerti lek manusia itu goblok. Apa perbedaan antara muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran? Sudah. Bagaimana mempengaruhi pemahaman? Saya keluarkan. Ya. Makanya perlu ulama tafsir untuk menjelaskan itu.
apakah adanya, aduh, gak ketok iki. Nah ini, terus ketok ya. Apakah adanya ilmu mutasyabih menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan para ulama? Ya mesti beda. Dan misalkan iya, siapa yang harus kita baca tafsirnya? Silahkan dibaca dulu, nah, baru bisa kita simpulkan. Saya sudah bahas semua pertanyaan, semoga bisa menjawab semuanya. Yang jelas yang saya jawab belum tentu benar. Kalau ada yang jawab sama ya, belum tentu benar juga. Ya semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boten. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya ya. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa manfaat bagi kita semua. Karena ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.